Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isam Wadsik dengan NIM 314230035. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk olah data mediasi. Untuk langkah pertama, kita buka aplikasi Smart PLS ini. Karena saya sudah membukanya, tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk langkah pertama, kita masuk ke new project, ketik olah data yang kalian inginkan. Di sini saya akan mengolah data variabel mediasi. Tadi saya tulis mediasi, lalu kita create. Setelah kita create, maka akan tersedia di sisi kiri layar, dan di bawahnya ada import data file. Kita klik, lalu klik file yang akan diolah datanya. Di sini saya memakai file ini. Open. Setelah keluar tampilan seperti ini, kita import. Setelah seperti ini, kita kembali, lalu klik PLS SAM. Setelah itu save. Akan menjadi tampilan seperti ini. Untuk pertama, kita klik variabel X1 X1 ini. Variabel X1 ada 5, kita blok dulu, lalu kita drag ke kanan seperti ini. Kita oke. Sama, selanjutnya juga X2 nya sama, X2 nya taruh di bawahnya, juga Z ini variabel mediasinya. Ditaruh di tengah, dan Y variabel ini ditaruh di sini. Setelah sudah di drag seperti ini, kita klik connect. Kita pasangkan X1 ke Y. Kita tahan, hold, klik kiri, sama X2 ke Y, lalu X1 ke Z, sama untuk X2 nya, lalu Z nya ke Y. Setelah menjadi seperti ini, kita lanjut ke olah datanya. Kita klik calculate, lalu PLSM, kita start calculation. Akan menjadi tampilan seperti ini. Ini sudah terolah data. Untuk PLS tinggal kita mau mencari yang seperti apa, kita tinggal klik. Untuk yang pertama, uji validitas. Untuk kriterianya di outer loading ini, outer loading kita klik seperti ini. Untuk kriteria outer loading yaitu harus kurang dari 0,70. Lebih dari 0,70. Itu menurut Joseph Fr 2021. Nah, untuk olah data outer loading di data ini ada indikatornya hijau semua. Artinya dapat disimpulkan bahwa nilai outer loading dihasilkan dikatakan valid karena angkanya di atas 0,70.
Dan juga nilai AV. Nilai AV bisa dilihat di construct reliability. Di sini AV itu harus lebih dari 0,50. Nah, di sini 0,811, seterusnya ini hijau semua, artinya dikatakan valid. Ini menurut Joseph F. Hare karena sudah lebih dari 0,50. Selanjutnya uji validitas diskriminan. Kita langsung klik di sini ada diskriminan validity. Nah, di sini dapat dilihat konstruk harus lebih besar dari nilai konstruk lainnya. Ini menurut Hare 2021. Nah, di sini dari nilai ini dapat disimpulkan hasil diskriminan pada penelitian ini dikatakan valid karena nilai konstruk lebih besar daripada konstruk lainnya. Seperti itu. Selanjutnya uji reliabilitas. Untuk kriterianya itu lebih dari kriteria crunch batch alpha-nya lebih dari 0,70. Ini bisa dilihat di construct reliability. Di sini dapat dilihat bahwa disimpulkan bahwa hasil diskriminan pada penelitian ini, pada data ini dikatakan valid karena nilai konstruk semuanya lebih besar dari 0,70. Selanjutnya kita untuk menguji R-square. Di sini untuk R-square itu untuk menilai kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependent. Untuk kriterianya itu 0,75 itu dikatakan kuat, 0,50 dikatakan moderat, dan 0,25 itu dikatakan lemah. Nah, untuk data ini dikatakan bahwa Y itu dikatakan lemah karena ini 0,437, dan nilai Z dikatakan kuat karena 0,957. Hal ini berarti variabel X1 dan X2 mampu menjelaskan variasi variabel Y sebesar 43%, sedangkan 95% dipengaruhi oleh variabel lain. Dan variabel Z dengan nilai 0,957 dikatakan kuat. Ini berarti X1 dan X2 mampu menjelaskan variasi variabel Z sebesar 95%. Ini dipengaruhi variabel lain. Seperti itu. Selanjutnya F-square. Kita ke F-square. Kita ke F-square baru ke list. Untuk kriteria dari F-square ini itu untuk 0,02 itu dikatakan kecil, 0,15 itu dikatakan sedang, dan 0,35 itu dikatakan besar. Nah, dapat dilihat ini hasil dari data di atas disimpulkan bahwa X1 ke Y itu dikatakan sedang karena 0,261. X1 ke Z itu dikatakan besar ya 18,901. X2 ke Y dikatakan kecil, X2 ke Z dikatakan kecil juga, dan Z ke Y itu dikatakan besar. Seperti itu. Selanjutnya uji hipotesis. Uji hipotesis ini kriteria signifikasinya itu T statik.
itu lebih dari 1,96, P value itu kurang dari 0,05 gitu. Untuk uji hipotesis kita kembali, kita calculate lagi di sini, lalu ke bootstrapping, lalu start calculation, ditunggu, lalu ke path coefficient, kita cari path coefficient. Ini path coefficient ini kita bisa lihat bahwa original sampel tidak ada minus, T static dan P value sesuai dengan kriteria, maka dikatakan pengaruh positif signifikan. Jika original sampel pada minusnya pengaruhnya negatif. Nah, seperti itu. Untuk hasil ini katakan berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Kenapa? Bisa dijelaskan untuk ini hipotesis pertama. Pengaruh X1 ke Y dikatakan berpengaruh positif dan signifikan karena nilai T statik itu lebih dari 196, yaitu 4575, dan P value nya itu 0,000, maka dapat disimpulkan hipotesis diterima. Hipotesis kedua dikatakan berpengaruh positif dan signifikan karena nilai T ini itu lebih dari 196, dan juga P value nya 0,00 juga. X2 untuk hipotesis ketiga dikatakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan karena nilai T statik 0,500 itu kurang dari 196, dan P value itu 0,617 itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak. Ini juga terjadi di hipotesis keempat, dikatakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan karena T statik itu 0,960 dan P value nya 0,337. Nah, ini juga ditolak. Dan hipotesis kelima dikatakan berpengaruh positif dan signifikan karena nilai T statik ini lebih dari 196 dan juga P value nya 0,000. Nah, ini hipotesis diterima. Untuk selanjutnya kita mencari indirect effect. Kita bisa lihat di specific indirect effect. Nah, ini bisa dilihat X1 Z Y ke Z dan ke Y. Hipotesis selanjutnya, ini pengaruh X1 ke Z1 ke Y dikatakan signifikan karena nilai statik 6223 dan P value nya 0,00. Ini diterima. Dengan X2 ke Z2 dan ke Y ini tidak signifikan karena nilai T statik 0,886 dan P value 0,376. Ini untuk uji mediasi. Terima kasih telah melihat video saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.